Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Pen Apriliani dengan NPM 211063105061 dari kelas 5A akan memaparkan hasil rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Gaya Belajar dengan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas 9 di SMPA tahun ajaran 2024-2025 yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Alasan saya ingin melakukan penelitian ini adalah karena gaya belajar dan minat belajar merupakan aspek penting yang berpengaruh pada proses pembelajaran. Namun, masih banyak siswa yang belum menyadari gaya belajarnya dan memiliki minat belajar yang rendah, terutama dalam mata pelajaran matematika yang dianggap sulit dan menyeramkan. Gaya belajar dan minat belajar ini merupakan faktor yang memengaruhi proses belajar, di mana gaya belajar memengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dan minat belajar memegang peranan penting dalam mendorong siswa agar aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, penelitian ini difokuskan pada siswa tingkat teratas menengah pertama, yaitu kelas 9, yang merupakan fase penting karena merupakan tahap persiapan menuju pendidikan menengah atas yang tentunya memahami gaya belajar dan minat belajar sangat diperlukan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adapun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya korelasi antara gaya belajar dengan minat belajar, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Octavia tahun 2017, Yunita dan Sumilah tahun 2021, serta Lubis tahun 2022. Nah, dari latar belakang ini, saya tertarik untuk melihat hubungan antara keduanya dengan sampel yang berbeda, yaitu kelas 9 tadi. Nah, oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara gaya belajar dengan minat belajar matematika siswa kelas 9 di SMPA tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, mengacu pada rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara gaya belajar dengan minat belajar matematika siswa kelas 9 di SMPA tahun ajaran 2024-2025. Nah, selanjutnya terkait manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoretis, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, bahan referensi, dan sumber informasi untuk memahami lebih dalam tentang topik-topik terkait dengan hasil penelitian, serta dapat memberikan manfaat praktis bagi siswa, guru, sekolah, dan bagi peneliti itu sendiri. Manfaat bagi siswa, yaitu siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap gaya belajar dan minat belajarnya. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif tentunya. Nah, kemudian manfaat bagi guru, dengan pemahaman tentang gaya belajar dan minat belajar siswa, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah. Pemahaman tentang hubungan antara gaya belajar dan minat belajar siswa dapat membantu sekolah menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan individual siswa, serta memungkinkan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi siswa. Nah, yang terakhir, manfaat bagi peneliti sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan tentang hubungan gaya belajar dengan minat belajar siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya mengenai tinjauan kepustakaan, fokus penelitian ini yaitu mengenai gaya belajar dan minat belajar, di mana gaya belajar merujuk pada pola tetap yang ditetapkan oleh siswa dalam merespons stimulus atau informasi
teknik mengingat, berpikir, serta menyelesaikan masalah. Nah, setiap siswa tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang memiliki kecenderungan menyerap informasi lebih cepat melalui panca indera penglihatan atau visual. Ada juga yang maksimal menyerap informasi melalui indera pendengaran atau auditori, sementara yang lain maksimal menyerap informasi melalui aktivitas fisik atau kinestetik. Nah, sementara itu, minat belajar merupakan dorongan psikis dari dalam diri siswa untuk mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kedisiplinan, sehingga mendorong individu untuk aktif dan senang melibatkan diri dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya mengenai hubungan antara gaya belajar dengan minat belajar. Gaya belajar dan minat belajar keduanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari gaya belajar meliputi inteligensi, bakat, minat, kebiasaan, serta modalitas belajar. Dalam konteks ini, khususnya minat, menjadi kunci dalam membentuk motivasi intrinsik dan kinerja siswa. Ketika gaya belajar sesuai dengan minat siswa, maka pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa merasa nyaman dan tertarik terhadap materi pembelajaran. Oleh karena itu, hubungan antara gaya belajar dengan minat belajar siswa terdapat pada faktor internal. Nah, selanjutnya terdapat hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh Octavia tahun 2017, Yunita dan Sumilah tahun 2021, Lubis tahun 2022, serta Peridana tahun 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan minat belajar siswa. Nah, dari hasil penelitian sejenis ini secara konsisten mendukung dan memberikan landasan teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Dengan adanya korelasi positif antara gaya belajar dengan minat belajar, memberikan keyakinan bahwa hubungan tersebut tidak hanya kebetulan, melainkan dapat diandalkan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan ini. Nah, kemudian terdapat kerangka berpikir yang merupakan gabungan dari berbagai teori yang telah dijelaskan dan mencerminkan hubungan antara gaya belajar dan minat belajar. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Nah, kemudian yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu HA terdapat hubungan gaya belajar dengan minat belajar siswa kelas 9 di SMPA tahun ajaran 2024-2025. Kemudian H0 tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan minat belajar siswa kelas 9 di SMPA tahun ajaran 2024-2025. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan desain korelasional yang mempunyai beberapa syarat, yaitu datanya harus homogen, berdistribusi normal, bersifat linear, serta sampel minimal yaitu 30 subjek. Sehingga untuk memenuhi syarat ini nantinya akan dilakukan uji prasyarat yaitu meliputi uji normalitas, uji homogenitas, serta uji linearitas. Nah, untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2, yaitu yang menjadi variabel bebas atau independent X, yaitu gaya belajar, dan yang menjadi variabel terikat atau dependent Y, yaitu minat belajar. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 9 SMPA yang kemudian diambil 2 kelas untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan dengan pertimbangan tertentu. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan angket, yaitu angket gaya belajar dan minat belajar, kemudian menggunakan dokumentasi, observasi, serta wawancara sebagai pendukung dari hasil angket. Kemudian untuk hasil penelitiannya ini dianalisis dengan analisa univariat, di mana setiap variabel dianalisis masing-masing, dan juga menggunakan analisa bivariat menggunakan uji korelasi, di mana seluruh variabel dianalisis secara bersamaan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan rancangan proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.